Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Para netizen dan seluruh personil TNI Angkatan Laut dimanapun bertugas dan berada, pengawal samudra. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tahun kedua Hijrah. Di antaranya adalah peristiwa yang sangat besar yang kita kenal dengan Perang Badar. Dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Fakir dapat menyimpulkan cerita terjadinya Perang Badar secara umum. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tersebut diceritakan bahwasannya Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah inilah umat muslim telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan yang pertama kali. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut, kejadian peristiwa Perang Badar ini terjadi seiring juga dengan diturunkannya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Para netizen dan seluruh personil TNI Angkatan Laut dimanapun bertugas dan berada, peristiwa Perang Badar ini berawal dari baginda Rasulullah SAW untuk meminta hak mereka yang mana Abu Jahal dan orang-orangnya telah merampas harta benda mereka dengan semena-menanya. Sikap provokasi dari Abu Jahal yang menyatakan kepada kaumnya, kepada orang-orangnya, bahwasannya pada saat nanti mereka akan menjual perniagaannya ke arah Madinah, mereka akan diperangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah provokasi yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada orang-orangnya, sehingga orang-orang seluruh Makkah, orang-orangnya seluruh Makkah ikut akan melaksanakan peperangan kepada baginda Rasulullah SAW dengan kaumnya. Padahal bukan seperti yang diprovokasi Abu Jahal tersebut. Padahal baginda Rasulullah SAW sekedar meminta haknya karena harta rampasan mereka telah diambil semena-mena. Tetapi mendengar kejadian ini, baginda Rasulullah SAW mengadakan musyawarah, meminta pendapat kepada para sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat ada mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, demi Allah ya Rasulullah, walaupun Anda memerintahkan kita untuk menyeberangi lautan, kami siap senantiasa bersama Anda. Dan banyak pendapat-pendapat sahabat untuk mendukung baginda Rasulullah SAW menghadapi akan terjadi suatu peristiwa yang besar. Para netizen dan seluruh personil TNI Angkatan Laut dimanapun bertugas dan berada,
pengawal samudera. Dengan berbekal semangat, loyalitas, sabar, dan tawakal. Karena pada saat itu juga para sahabat kaum muslim melaksanakan puasa Ramadan yang pertama kali. Dengan penuh kekhusyukan mereka melaksanakan puasa dan dilatih, dididik dari sikap atau dari puasa Ramadan yang dilaksanakan mereka pada saat itu. Terbentuklah jiwa korsa, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, kaumnya pada saat itu menghadapi pertempuran, yang mana pertempuran tersebut seketika oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncullah strategi dengan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dan menunggu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya, perperangan tersebut dimenangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara logika dan faktanya pasukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berjumlah 13 orang beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti 314 orang, dan sekedar peralatan perang yang ada pada saat itu. Dan itu pun bukan untuk peralatan perang, untuk waspada saja, untuk menjaga diri. Tidak berimbang rasanya kalau Abu Jahal dan pasukannya mempersiapkan memang betul-betul untuk berperang. Sebanyak 1000 pasukan, perlengkapan logistik yang penuh, dan lain sebagainya, yang kategori pada saat itu peralatan perang yang sudah memadai. Secara logika memang pasukan yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW tidak akan menang, tetapi dengan bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan bantuan kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya tersebut, yang tadi di depan Al-Fakir telah membacakan Quran surat Ali Imran ayat 123. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'alakum tashkurun. Sungguh Allah telah membantu kamu pada saat kamu menghadapi perang Badar, padahal pada saat itu kamu dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bersyukur. Inilah bekal yang ada oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat saat itu. Pada saat bulan Ramadan, melaksanakan bulan Ramadan, tetapi mendapat ujian yang sangat besar, terlibat dalam peperangan Badar, dapatlah dimenangkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Walaupun baginda Rasulullah SAW dan sahabatnya dapat memenangkan pertempuran, tetapi apa yang diperlihatkan, sikap apa yang diperlihatkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan sahabatnya usai peperangan tersebut? Para sandera, tawanan perang diperlakukan dengan manusiawi. Tidak serta-merta orang yang lemah terkalahkan akan dibunuh, tetapi diperlakukan dengan manusiawi. Para netizen dan seluruh personil TNI Angkatan Laut dimanapun bertugas dan berada, pengawal samudera, banyak hikmah yang dapat kita ambil dalam pertempuran perang Badar yang terjadi pada saat di tengah-tengah kaum muslim melaksanakan pertama kali
puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah tersebut adalah puasa mendidik kita untuk kita bersabar, puasa mendidik kita untuk kita disiplin, puasa untuk kita peduli, patuh kepada pimpinan, dan peduli satu sama lainnya, saling tolong menolong. Para sejarawan berpendapat peristiwa yang sangat besar ini adalah hukumnya fardu kifayah untuk bagi kita. Artinya tahu tentang sejarah peristiwa Perang Badar ini sebagai cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya orang-orang yang bertakwa, bertawakal, dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Al-Fakir membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas kesalahan penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.